selamat pagi teman-teman, kakak-kakak, dan Pak Erik. Sebelum memulai aktivitas, di sepanjang hari ini mari kita mendengarkan sedikit dari renungan firman Tuhan. Tapi tunggu dulu ya, sebelum kita renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami dari tidur kami tadi malam, dan pagi hari ini kami bisa bangun menyambut pagi yang indah ini dengan keadaan tubuh yang sehat tanpa kekurangan sedikit apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan dan apa yang kami baca ini dapat tertanam di hati kami, sehingga kami dapat menjadi seorang anak yang patuh, taat, dan mendengar perintah apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi renungan pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal yang kelima ayat 33 sampai 34. Ayat tersebut berbunyi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Setiap orang memiliki kebiasaan, ada kebiasaan yang baik, tetapi juga ada kebiasaan yang kurang baik atau buruk. Terkadang keadaan memaksa kita untuk menghentikan salah satu kebiasaan buruk itu. Namun, tampaknya hal ini cukup sepele. Namun kita tahu bahwa tidak mudah untuk melaksanakan atau melakoninya. Karena kebiasaan adalah zona aman yang membuat kita nyaman dan aman. Ketika kita semua pasti sepakat bahwa meninggalkan zona nyaman itu bukan perkara yang mudah. Kebiasaannya mulai terbangun dari pergaulan. Rasul Paulus mengatakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Rasul Paulus tidak melarang kita untuk bergaul dengan sesama dengan kita. Namun Rasul Paulus menekankan adanya kewaspadaan dan memiliki sikap kepada siapa kita harus bergaul. Setiap umat tembusan Allah, perilaku kita harus mencerminkan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Prinsip ini juga berlaku dalam pergaulan. Kita harus menjalaninya dengan teladan dalam pergaulan di dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kita wajib menjadi teladan bagi lingkungan masyarakat sekitar. Yang pertama, dengan kita tahu siapa kita harus bergaul. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita bergaul. Kehadiran kita harus menjadi dampak dan menjadi teladan bagi banyak orang. Bahkan tidak sedikit dari remaja seperti kita terjerumus melakukan hal-hal negatif seperti merokok, mencuri, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita merefleksikan diri sebagai penyebab yang paling memungkinkan dalam kemerosotan karakter kita adalah lingkungan pertemanan kita. Rasul Paulus berkata di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus untuk berhati-hati dan tidak tersesat di dalam pergaulan. Karena pergaulan yang buruk itu dapat merusak kebiasaan yang baik seperti yang saya bilang tadi. Oleh sebab itu, sebelum kita terlanjur atau terjerumus dalam lingkungan yang sesat atau rusak, perilaku buruk di lingkungan pertemanan kita harus kita tinggalkan. Kita harus tegas untuk berani berkata tidak. Jangan lagi terlebih dalam kebiasaan yang buruk dan dosa. Jika kita sering bergaul dengan orang-orang yang baik, maka karakter kita tentu saja akan baik. Begitu pula sebaliknya, jika kita berkumpul dengan lingkungan pertemanan yang buruk ataupun kurang baik, maka karakter kita juga akan seperti itu. Tuhan menghendaki kita untuk tidak rusak dan tidak tercampur dalam pergaulan yang buruk. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk benar-benar murni. Tuhan ingin kita menjadi seperti domba yang suci, yang tidak tergiur dengan ajaran-ajaran sesat di luar sana yang mungkin sedang marak-maraknya terjadi. Hal ini bertentangan dengan firman Tuhan jika kita melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kita harus rajin membaca firman Tuhan agar kita tahu apa yang menjadi larangan Tuhan dan kita tidak gampang terbujuk dan termakan oleh rayuan-rayuan teman-teman kita yang lainnya.
Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan sedikit firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman ini dapat tertanam dan menjadi pengingat di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah Bapa tidak pernah tidur, dan Engkau adalah seorang Bapa yang tidak akan membiarkan anaknya kami terluka dan kenapa-napa. Biarlah di dalam kehidupan kami hanya Engkau yang berencana, hanya Engkau yang memimpin kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan berangkat ke sekolah. Kiranya Engkau jagai kami dan sertai kami sepanjang hari saat kami belajar di sekolah. Dan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun kurang enak badan, kiranya Engkau berikan mereka kekuatan untuk menjalani hari-hari ini seperti biasanya. Terima kasih Tuhan atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.